Selamat Hari Buruh. Setiap kali pemerintahan baru terbentuk, harapan selalu muncul. Udara dipenuhi janji, hidup yang layak, pekerjaan yang adil, keadilan bagi semua. Tapi bagi para buruh, janji seringkali tinggal janji. Sudah terlalu sering berharap untuk kembali kecewa. Buruh bukan hanya mereka yang bekerja di pabrik. Ada juga yang menyapu jalan saat kita masih tidur, mengantar makanan meski hujan turun, membangun rumah dengan tangan sendiri, menjaga keamanan pusat perbelanjaan, menjadi petugas pelayanan publik dan bekerja serabutan dari pagi hingga malam. Mereka adalah wajah dari kerja keras yang menopang negeri ini setiap hari. Namun hidup mereka terus terjebak dalam siklus yang sama. Berharap, kecewa, lalu bertahan. Upah memang naik setiap tahun, sekitar 5-8%. Tapi harga beras, minyak, dan kebutuhan lain naik jauh lebih cepat. Angka pertumbuhan ekonomi boleh membaik, tapi perut tetap terasa kosong. Mereka yang pulang kerja dengan gaji pas-pasan, utang menumpuk, dan dapur nyaris kosong. Bukan sekadar statistik, mereka manusia. Lalu datanglah Omnibus Law Cipta Kerja, konon dibuat untuk mendorong investasi. Tapi bagi banyak buruh, undang-undang ini lebih menyerupai ancaman. Kontrak kerja jadi makin tidak pasti, pesangon dipangkas, perlindungan melemah. Undang-undang ini lebih ramah pasar daripada ramah pekerja. Pemerintah baru tak bisa menutup mata. Kalau sungguh ingin berpihak pada rakyat, keberanian untuk merevisi undang-undang ini adalah harga mati. Negara juga tak cukup hanya berkata pro rakyat. Ia harus hadir secara nyata. Terlalu banyak perusahaan melanggar aturan, membayar di bawah upah minimum, memaksa lembur tanpa bayaran, menekan serikat buruh, bahkan menyandera ijazah. Pengawasan lemah, pelanggaran dibiarkan. Negara terlihat lebih sibuk menjaga kenyamanan pemilik modal daripada melindungi keselamatan pekerja. Masalahnya tak berhenti di sana. Masih banyak yang bekerja tanpa perlindungan. Mereka yang jadi ojek online, buruh bangunan, pedagang kecil, hingga pekerja lepas. Mereka ini lebih dari separuh angkatan kerja kita. Banyak yang tak punya BPJS kesehatan, apalagi jaminan pensiun. Negara belum benar-benar hadir untuk mereka. Padahal akses bisa dipermudah, pendaftaran bisa disederhanakan, iuran bisa disubsidi. Ini bukan soal angka, ini soal martabat. Karena pada akhirnya nasib buruh adalah ujian bagi siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Janji kesejahteraan tidak cukup diucapkan. Ia harus diwujudkan lewat kebijakan yang nyata. Melindungi pekerja, memperbaiki aturan yang timpang, dan menegakkan hukum bukan sesuatu yang bisa ditunda. Kalau negara sungguh ingin adil, jika negara ingin disebut adil, mulailah dari mereka yang paling sering diabaikan. Di sanalah keadilan diuji. Di sanalah Indonesia ditentukan. Makassar, 1 Mei 2025. Jika Anda suka isai seperti ini dan berpikir bermanfaat pula buat orang lain, mari like, subscribe, dan bagikan channel ini ke kerabat Anda.